Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 1311935. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kahoot. Nah, yang pertama yang pembahasannya yaitu tentang sejarah dari Kahoot, definisi Kahoot, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Kahoot, perbedaan aplikasi Kahoot dengan Quizzes, dan cara penggunaan pengaplikasian Kahoot sebagai seorang guru ataupun siswa. Nah, sejarah Kahoot didirikan pada tahun 2012 oleh Johan Brand dengan mereka juga bekerja sama dengan Profesor Alf Ingweng dan kemudian bergabung dengan pengusaha Norwegia. Kahoot ini diluncurkan dalam beta privasi pada Maret 2013 dan beta dirilis ke publik pada September 2013. Apa sih Kahoot itu? Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini adalah permainan atau pembelajaran Kahoot. Dan Kahoot juga adalah sebuah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Nah, Kahoot ini dirancang untuk pembelajaran sosial dengan peserta didik berkumpul di sekitar layar umum seperti papan tulis, interaktif, proyektor, atau monitor komputer. Nah, situs ini juga dapat digunakan melalui perangkat berbagai layar seperti Skype atau Google Hangouts. Nah, Kahoot ini terbagi menjadi dua versi. Ada yang pertama, aplikasi Kahoot secara gratis, dan yang kedua, aplikasi Kahoot yang berbayar atau Pro, Premium, ataupun Premium Plus. Kelebihan dan kekurangan Kahoot. Kelebihan dari Kahoot yaitu yang pertama, pemain satu kelas itu kalau yang gratis hanya 100 orang, maksimal grupnya yang dapat dibuatnya hanya satu, dan jumlah maksimal anggota grupnya itu hanya 8. Sedangkan kelebihan Kahoot yang berbayar itu pemainnya itu satu sekolah bisa 2000 orang dan maksimal grup yang dapat dibuat yang itu tak terbatas. Dan jumlah maksimal anggota grup juga tidak terbatas ya. Nah, kekurangan dari Kahoot ini dia orang lain bisa melihat jawaban permainan lain atau menconteknya. Harus diperlihatkan di Infocus, soalnya pun di Infocus. Nah, perbedaan aplikasi Kahoot dengan Quizzes itu, fitur Quizzes sepenuhnya dapat dirasakan secara gratis, sedangkan Kahoot perlu mengupgrade ke versi berbayar untuk mendapatkan fitur yang lebih bervariasi. Dan Kahoot ini lebih memiliki fitur interaktif yang canggih, sedangkan Quizzes dapat dimainkan secara tim dan support mode ujian. Untuk Kahoot tidak akan menemukan dalam mode gratis. Dan Kahoot ini dapat disupport interaksi secara langsung melalui video, sedangkan Quiz tidak bisa ya. Dan kelima, permainan Kahoot dapat dilakukan dengan mode perangkat siswa sebagai remote untuk memilih jawab atau yang ditampilkan pada layar interaktif di kelas. Untuk Kahoot, soal dan jawaban langsung tersaji di perangkat penggunaan. Dan kuis dapat memuat peserta yang banyak, sedangkan Kahoot dalam mode gratisnya terbatas. Nah, ini adalah cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai guru. Yang pertama, seperti biasa kita kunjungi webnya dengan memasukkan kata kunci Kahoot pada mesin pencarian dari buat akunnya ya. Kita pilih jenis akun yang dibuatnya, contoh teacher, kita sebagai seorang gurunya. Dan yang kedua ada setelah itu kita lengkapi dengan keterangan workplace atau pilih school. Yang keempatnya itu pilih free akun untuk mendapatkan hak akses yang gratis ya. Dan teman-teman juga bisa mengakses kalau mau berbayar atau pro ya. Nah, silakan isikan informasinya, akunnya harus dilengkapi ya teman-teman. Terus kita klik save dan continue. Terus kita buat Kahoot pertama, kita klik create. Setelah itu jangan lupa buat keterangan dari Kahoot yang telah Anda buatnya. Setelah berhasil, kita akan mencoba memulai tes kuis yang telah kita buat. Nah,
Cara penggunaan aplikasi Kahoot sebagai seorang siswa, yang pertama setelah seorang host menampilkan game PIN di layar, seorang pemain bisa memasukkan PIN tersebut pada sebuah perangkat selulernya. Nah, kita bisa menggunakan di PC atau di ponsel ataupun tablet. Pokoknya perangkat yang ada browsernya ya. Ketika ketik www.kahoot.it pada address bar dan tekan enter. Selanjutnya, browser akan menampilkan kolom untuk diisikan game PIN. Ketika game PIN yang tertera pada layar host dan tekan enter untuk memulai permainan. Ketika masukkan nickname-nya pada kolomnya, kita kasih name-nya, misalkan name-nya Amel, diminta. Nah, beberapa kasus tertentu hanya memungkinkan pemain untuk memilih nama secara acak, tergantung dari peraturan yang diperlakukan oleh hostnya sebelum memulai permainan. Jika sudah selesai, klik OK dan Go untuk melanjutkannya. Sekarang lihatlah pada layar hostnya apakah nama Anda sudah terpampang pada layar. Gambar di atas menunjukkan bahwa sudah ada 2 pemain yang bergabung. Jika semua murid atau anggota rapat sudah bergabung semua, host bisa menekan tombol start untuk memulai permainan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.